punya kemampuan ini, maka dia bisa melakukan ini. Dan semua pertandingan, semua itu ada supportnya. Kalau Anda tahu tujuannya bagaimana, apa tujuannya, bagaimana mencapai tujuan itu. Ya. Jadi mungkin yang belum dapat beasiswa sekarang, insya Allah yang masih ini ya, tolong nanti dilihatkan. Begini, kemampuan saya begini, tolong lihatkan nanti mau sekolah kemanapun, mau dilanjutkan, insya Allah bisa dibantu oleh Bapak dan Ibu dosen. Karena nanti kan beri referensi ini Bapak dan Ibu dosen. Ya, oh si ini memang kinerjanya setiap hari begini, di kelas dia begini. Ya. Kemudian, kalau Anda ingin sesuatu, itu Anda harus menginginkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin di Indonesia kita mungkin terlalu cepat ya, terlalu cepat memaafkan ya, karena memang ini kita, dan kita memang kalau indeks happiness indexnya kita terlalu tinggi ya. Artinya apa? Karena kita memang bersyukur itu banyak, nah kita nggak menginginkan sesuatu tuh badly banget gitu loh. Kita harus punya keinginan. Di antaranya itu tadi keinginan untuk dapat berkontribusi ke masyarakat. Kita hidup itu memang untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada masyarakat. Kemudian menjadi yang di depan. Banyak kalau kita naik mobil ya di malam hari itu, coba pasti orang nunggu ada yang di depan nih. Gelap misalnya keadaannya. Oh saya mau orang lain aja di depan, saya ngikut aja di belakang, lebih gampang. Tapi kalau Anda mau menjadi pionir yang di depan, yang menerangi awalnya itu, mencari jalan, benar-benar hati-hati dalam mencari kesempatan itu, maka kemungkinan anak Anda akan menjadi leader, akan menjadi pemimpin, diikuti oleh orang lain. Ya, jadi berbagai cara, bukan hanya yang susah-susah, dari yang sederhana pun, itu belajar pun seperti itu. Kalau misalnya ada temannya ngasih tahu, itu terbuka telinganya. Cara belajar sekarang itu bukan hanya dari buku, bukan hanya dari kurikulum, tapi kalau Anda dengar sesuatu dari dosen, ada kata-kata yang nggak jelas, atau dari teman, pakai apa sih servisnya, pakai ini gitu, terus Anda diam aja nggak mau pengen tahu, itu udah tanda-tanda bahwa Anda tidak menginginkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi curiosity itu keinginan untuk menyelesaikan sampai tuntas. Kalau PR dari dosen itu dikerjakannya sampai tuntas, sampai bagus, sampai yang terbaik, sampai malam hari, sampai jam 2 dicari terus diusahakan. Nah itu baru sudah nggak kuat lagi, pasti dosennya udah tahu, itu pasti nilainya paling bagus. Karena you spend a lot of time, tapi kalau dari pertanyaan, ada satu gitu ya pertanyaan, terus kemudian Anda jawabnya cuman ya sebisa-bisanya lah, sedikit gitu ya kalau essay. Terus kemudian nggak mau berpikir, nggak mau meres pikiran nih. Makanya dibilang memeras otak, sebenarnya enggak ya. Tapi menggunakan kemampuan otak Anda itu untuk betul-betul konsentrasi. Sebenarnya ini pertanyaan mau kemana sih? Bagaimana saya memperlihatkan semua kemampuan saya dalam menjawab pertanyaan itu? Bagaimana saya mikir gitu loh. Berpikir itu yang kemudian kita tuliskan dalam bentuk nanti algoritma, dalam bentuk program, dalam bentuk penyelesaian masalah, dalam bentuk bagaimana supaya semuanya berjalan lebih efisien dan efektif, lebih murah dan sebagainya. Ya. Nah, semua dari kita itu yang hadir di sini tidak ada, walaupun nilainya nanti nggak terlalu sebaik, ada teman yang bagus, ada yang nggak terlalu bagus. Semuanya itu ada tempatnya. Ya, saya yakin kemarin ada ketemu alumni yang sudah nggak ketemu 25 tahun misalnya Bu ya. Semua yang ada di kelas itu jadi orang sukses. Sukses itu apa sih? Ya dia bisa hidup normal, punya anak, punya ini, punya ya ini, tapi dia bisa masing-masing menjadi leader di tempatnya masing-masing. Dan semua kita itu adalah pemimpin. Ya, pertama keluarganya harus beres dulu. Yang kedua hidupnya beres, semuanya beres, kemudian masyarakat akan menjadi beres semuanya. Karena semua mengikuti aturan-aturan, rule dan regulation yang ada yang menyatakan bahwa ini loh yang standar, yang baik itu. Dan kita semua tahu bahwa itu sebenarnya ada di hati kita. Bagaimana yang baik itu tuh ada di hati kita. Nah, better to fail
spectacularly than do something mediocre. Kenapa? Semua orang itu kalau berupaya, usahakan, tadi saya bilang kan ada pilihan ya, ada beberapa pilihan nih. Mau resource yang paling kurang itu di dunia apa sih? Waktu kita. Semuanya dapat 24 jam nih. Ya. Nah, dapat 24 jam itu bagaimana memanfaatkan waktunya? Apakah dengan biasa-biasa saja, misalnya kalau pagi sudah habis sholat ya, aduh, selimutan lagi deh gitu ya, sampai jam 7 nanti mau ketemu gitu sama dosen baru siap-siap. Ada juga orang yang betul-betul sudah merencanakan dari pagi, dia sudah sholat, olahraga, sudah ngaji, sudah belajar lagi sebentar, sudah merencanakan semuanya dengan baik. Nah ini untuk menjadi orang yang tidak biasa-biasa, semua kita bisa menjadi itu. Kita harus lihat dulu evaluasi diri kita terbaiknya apa. Nanti kalau teman-teman bekerja dalam kelompok ya, itu bisa tahu saya ini sebenarnya bagusnya di mana. Dan semua kita itu punya sifat-sifat yang baik yang dibandingkan dengan teman yang lain. Ataupun kita harus tahu kita itu bagusnya di mana. Ya. Nah, be good at something, it makes you valuable. Kalau temannya tahu, oh si ini itu si A misalnya, dia bagusnya di bidang dokumentasi, makanya besok dia akan kasih referensi kalau ada dosen yang nanya, ini ada bantuan ini siapa yang cepat, pasti temannya ngasih tahu, oh yang pantas dia gitu. Oh ini besok ada donor darah nih gitu. Oh langsung semuanya tahu karena temannya tuh udah punya referensi sebenarnya. Siapa sih yang tertarik, siapa yang punya passion, siapa bisa suka membantu, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini, siapa yang suka networking, siapa yang bisa mengajak orang lain, memimpin kelompok untuk berubah dan lain-lain, ya. Terus kemudian kerja dan bermain yang seimbang. If you want to achieve your dreams, you will better learn to work and play well with others. Ya, jadi ya jangan ngabisin waktu benar-benar tadi seperti itu juga, main-main juga perlu ya. Tapi main-mainnya mungkin sudah diatur juga di kurikulum ya Pak ya, dibantu. Mungkin dari PR dan dari apa tuh. You live with integrity. Artinya apa? Keseimbangan itu sangat penting, ya. Saya rasa teman-teman tahu apa sih yang namanya main-main. Kalau saya setiap hari main-main, datang ke sini juga main-main gitu. Karena saya suka ngomong di depan dan berbicara di depan kelas itu saya suka. Jadi memang kesukaan saya adalah untuk men-share dengan teman-teman yang lain. Mungkin nanti masing-masing ada kesukaannya masing-masing. Nah kalau kita selalu main-main dalam hidup kita, dan semua yang kita kerjakan itu, kalau menjadi ibu, kalau misalnya ada ya, kemarin ada iklan, dicari orang untuk bekerja 24 jam sehari, ya, dan hanya boleh tidur setelah tuannya tidur, dan tidak dibayar. Ada nggak yang daftar? Mau nggak mengerjakan itu? Ternyata semua ibu-ibu mengerjakan itu. Ibu-ibu itu setiap hari bekerja 24 jam, kalau bayinya belum tidur dia nggak bisa tidur, nggak ada gajinya. Tapi mereka mengerjakannya dengan cinta, ya, karena senang, karena passion itu tadi. Ternyata ada ya pekerjaan yang seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Yang disebut dengan tadi pekerjaan tadi itu, adik-adik jangan menganggap semuanya terlalu serius gitu ya. Memang dikerjakan dengan sungguh-sungguh semua kurikulum, dalam tugas, dalam pekerjaan, langkah-langkah menyelesaikan masalah itu semuanya harus diselesaikan, tapi juga seimbang. Kalau misalnya ada adik-adik misalnya sudah biasa seperti melakukan sesuatu ya, kemudian merasa bahwa oh saya memang udah kayak gini, nggak bisa lagi, memang saya nggak bisa berubah. Terus kemudian orang lain, guru, dosen, teman-teman udah nggak mau lagi ngasih tahu ke Anda bahwa Anda salah, ya, itu artinya bahwa Anda udah kasihan banget gitu loh. Harusnya Anda bisa menerima kritik dan saran itu karena mereka care dengan kita. Ya, jadi kalau misalnya ada PR, terus kemudian ada tugas,
Atau kemudian ada dosen yang bilang kamu harus gini gini gini, terus enggak bu, saya nggak mau begitu, saya begini gitu loh. Dan Anda nggak mau dikasih tahu lagi, itu awal-awal tanda bahwa Anda nggak bisa sukses dalam hidup. Karena sukses dalam hidup itu artinya bahwa Anda terus belajar setiap hari dan fleksibel. Ya, jadi jangan biasanya orang nggak sukses dalam pekerjaan itu karena attitude-nya. Ya, attitude itu apa sih artinya? Sikap ya. Karena sikap dan perilakunya awalnya gitu, misalnya kalau attitude terhadap pekerjaan, attitude terhadap belajar, attitude terhadap komunikasi dengan orang lain, itu semuanya dari perilaku awal orangnya, ya. Jadi kalau misalnya diberitahu atau melakukan sesuatu, terus jangan komplain yang banyak, tapi work harder, dan kemudian kalau Anda bisa suatu waktu membuat perubahan, lakukan perubahan itu. So, kalau misalnya Anda melakukan sesuatu, kemudian Anda failure itu adalah cara yang terbaik untuk bisa terus maju. Karena kalau orang yang tidak pernah kalah, yang tidak pernah gagal ya, nggak pernah gagal, itu most likely dia tidak tahu bagaimana rasanya sukses. Ya, jadi kalau Anda gagal, itu artinya Anda dapat experience, dapat pengalaman untuk itu. Ya. The next time you have to make sure that you get what you want. Yeah. So a fun wonder living your dream. It's not about achieving your dreams, but living your life. Artinya apa? Apa yang sudah diberikan Allah kepada kita saat ini, itu kita betul-betul manfaatkan dan kita betul-betul bersyukur. Sebenarnya itu udah diajarkan terus-menerus. Jadi kalau kita terus menjalankan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, sudah diajarkan oleh orang tua kita, maka insya Allah life will take care of yourself. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana sih sebagai orang IT kita bisa berkontribusi, kita bisa membuat mimpi orang lain juga seperti kita bisa terjadi. Anda bisa tahu, hanya 4 masalah utama ini saja sudah mengubah dunia. Coba ada yang di belakang kebaca nggak? Apa sih yang pertama, yang paling ujung sudut? Kebaca nggak di situ? Yang pertama apa? Processing. Apa tuh kira-kira? Kalau di komputer Anda, memorinya ya, CPU-nya, itu bagaimana selama ini yang terjadi, orang-orang sistem informasi, orang-orang IT mengubah dunia. Yang pertama pengolahan. Pengolahan data itu lebih murah, lebih cepat, barangnya lebih kecil, makin lama makin kecil sekali. Lebih, energi yang dipakainya lebih kecil juga. Kalau dulu untuk menghidupkan mainframe itu perlu listriknya banyak sekali, besar, satu lemari di sini berlemari-lemari untuk mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh satu komputer yang kecil seperti ini. Ya, yang pertama itu, yang kedua storage. Storage itu apa? Ya, tempat penyimpanannya, mulai dari hard disk, USB drive yang Anda pakai, sekarang flash disknya, itu bisa menyimpan data lebih besar lagi dan cepat. Ya, kalau misalnya dia cuma cepat besar, tapi kalau Anda lama banget nungguin dia untuk disimpan, ya. Yang ketiga, networking. Dengan adanya komputer sekarang, Anda tidak perlu punya komputer yang sangat canggih di komputer Anda, tapi bisa melakukan hubungan dengan semua komputer-komputer, server-server lain yang ada di seluruh dunia. Networking ini bisa dilakukan global, di lokal komputer yang ada, membuat ad hoc network sendiri-sendiri ya, dengan satu dengan yang lain. Kemudian powernya lebih kecil, kemudian bandwidthnya lebih besar, lebih tinggi, dan latensinya atau delaynya lebih kecil. Kemudian apalagi sih yang berubah? Ini ya, masalah display. Pernah lihat nggak
display dulu kan nggak bisa disentuh-sentuh ya. Ya, sekarang dengan disentuh itu sudah termasuk input yang diberikan untuk memberikan komando ke komputer. Ya. Kemudian ke depan mungkin ada yang udah tinggal nunjuk-nunjuk seperti ini. Ya, itu sudah masuk. Kemudian yang ini, kalau dulu harus lurus ya, yang paling gambar keempat ini sekarang sudah bisa dibengkokkan dan dijadiin jam, dijadiin kacamata, Google ya, banyak sekali cara display yang kemudian kita bisa lihat perubahannya sangat signifikan. Dan ini semua mengubah dunia. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang IT yang namanya mengubah dunia. Kalau dulu kita mau melihat gambar sesuatu atau melihat video atau melihat bertemu dengan orang lain, semuanya mahal kan? Sekarang kalau adik-adik punya teman bisa dikonek dengan Skype, dengan Google Plus dan lain-lain dengan sangat cepat, mudah. Kalau sudah punya internet connection maka bisa melihat. Video juga demikian, Anda bisa download dan bisa menonton apapun yang akan Anda pelajari. Tinggal Anda punya waktu apa enggak, Anda mau spend waktu apa enggak untuk mempelajari itu. Anda punya keinginan yang kuat enggak untuk mengetahui sampai tuntas tentang sesuatu. Ya. Nah, ini yang saya bilang sangat sederhana sebenarnya. Dari yang ada kita tadi, sebenarnya semua yang ada di dunia ini ajaib. Ya. Coba sekarang semuanya tutup mata. Oke ya. Ada yang di belakang udah tutup mata semua? Ya, coba sekarang bayangkan adik-adik masuk ke sebuah kebun binatang. Oke? Di depan pintu ada seekor jerapah yang memakai kacamata dan menggunakan baju berwarna biru. Dia menyebut selamat pagi, selamat datang. Dan kemudian Anda masuk ke dalam kebun binatang itu. Tidak jauh dari situ ada penguin, namun bagian setengah badannya, bagian belakang, berbentuk seperti bagian belakang dari seekor buaya. Dan bagian belakangnya semuanya menggunakan dicat dan berwarna merah. Anda masuk lagi lebih jauh lagi, tahu-tahu kelihatan di dalam kerangkeng ada seorang manusia. Manusia yang berjenggot, menggunakan baju yang lusuh, sudah tidak mandi.